Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novianti dari Pendidikan Matematika kelas 4C Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Nah, pada kelas 8, kita telah mempelajari berbagai metode untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV. Nah, sebelumnya, sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Persamaan linear dua variabel di sini adalah persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama. Terdapat beberapa metode untuk menentukan nilai variabel, antara lain ada metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan campuran ketiga metode tersebut. Nah, penggunaan yang lebih efektif dan efisien dari keempat metode tersebut dalam menyelesaikan soal tergantung pada sistem persamaan linear yang diberikan, situasi masalah, dan waktu yang tersedia. Sekarang, mari kita ulang kembali mempelajari metode-metode tersebut. Yang pertama, yaitu metode grafik. Metode grafik adalah metode penyelesaian dengan menggambar persamaan linear dua variabel yang diberikan dan menentukan titik potongnya. Nah, titik potong dari garis-garis persamaan linear tersebut adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, sebagai contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 2 dan 4X plus 2Y sama dengan 7 dengan metode grafik. Nah, untuk menjawabnya kita perlu beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong setiap persamaan. Kalau di sini itu persamaan 1, X plus Y sama dengan 2. Mempunyai titik potong terhadap sumbu koordinat yaitu titik 0,2 dan titik 2,0. Nah, langkah yang kedua menentukan titik potong untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan 4X plus 2Y sama dengan 7. Nah, kita bisa lihat bahwa titik potong terhadap sumbu koordinat mempunyai titik 0,7 per 2 dan 7 per 4,0. Kemudian langkah yang ketiga, kita dapat menarik garis lurus dari titik 0,2 ke titik 2,0 dan menarik garis titik 0,7 per 2 ke titik 7 per 4. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini terdapat perpotongan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari dua persamaan, yang pertama itu kita akan menentukan titik potong terhadap suatu sumbu koordinat. Nah, untuk persamaan yang ke-1, kita ketahui bahwa titik potong kedua persamaan yaitu 0,2 dan 2,0. Untuk persamaan yang kedua yaitu 4X plus 2Y sama dengan 7, kita dapat mengetahui titik potongnya yaitu 0,7 per 2 dan 7 per 4,0. Kemudian langkah yang ketiga, kita dapat menarik garis lurus dari titik 0,2 ke titik 2,0 dan menarik garis lurus dari titik 0,7 per 2 ke titik 7 per 4,0. Nah, kita akan mengilustrasikan garis tersebut melalui GeoGebra. Yang pertama itu menarik garis lurus dari satu persamaan ya. Kita ketahui titik potong dari suatu persamaan tadi adalah 0,2 dan 2,0. Nah, kita sudah ketahui titik potongnya melalui tabel yang telah dihitung tadi. Kemudian kita tuliskan persamaan yang dilalui titik potong, yaitu persamaan X plus Y sama dengan 2. Nah, kita dapat melihat bahwa titik tersebut dilalui oleh persamaan garis. Nah, yang kedua, yaitu persamaan yang kedua.
mempunyai titik potong 0,7 per 2 dan 7 per 4,0. Nah, kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu 4x plus 2y sama dengan 7. Nah, melewati persamaan garis tersebut melewati kedua titik persamaannya. Nah, kemudian kita di sini melihat terdapat titik potong dari kedua persamaan. Kita bisa mengetahuinya dengan mengklik poin, kemudian intersect, kemudian titik. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa penyelesaiannya itu ada di titik 1,5, 0,5. Ini pembuktian melalui GeoGebra. Cukup sekian menentukan garis. Nah, tadi kita udah lihat kan di video tadi bahwa himpunan penyelesaian dengan metode grafik yaitu di titik 3/2 dan 0,5. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita juga bisa mendemonstrasikan dalam GeoGebra. Dapat dilihat seperti berikut. Nah, kita tuh bisa narik garisnya, jalan gitu. Nah, begitu pun seterusnya. Kemudian untuk yang kedua ada metode eliminasi atau metode menghilangkan. Metode eliminasi adalah metode yang menggunakan cara menghilangkan sebuah variabel dari dua persamaan dengan mengoperasikan kedua persamaan. Nah, operasinya itu bisa dengan menjumlahkan ataupun mengurangkan persamaan, sehingga salah satu variabel dari kedua persamaan akan habis. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus y sama dengan 2 dan 4x plus 2y sama dengan 7 dengan metode eliminasi. Nah, karena kita akan menghilangkan variabel y, maka koefisien persamaan 1 dan persamaan 2 haruslah sama. Maka persamaan 1 dikalikan dengan 4 dan persamaan kedua dikalikan dengan 1. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Jika dikurangkan, 4x dikurang 4x akan habis, dan 4y dikurang 2y, sisa 2y, dan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Maka didapat y sama dengan 1/2. Nah, begitu pula untuk mencari variabel x. Karena kita akan mencari variabel x, kita harus menghilangkan variabel y dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 2 dan mengalihkan persamaan kedua dengan 1. Nah, sehingga didapat 2x plus 2y sama dengan 4 dan 4x plus 2y sama dengan 7. Kemudian kita kurangkan 2x dikurang 4x sama dengan min 2x. Nah, 2y dikurang 2y sama dengan 0 atau habis sama dengan 4 dikurang 7, yaitu min 3. Sehingga didapat x sama dengan 3/2. Dan himpunan penyelesaian dari SKUDV tersebut adalah 3/2 dan 0,5. Nah, kemudian metode substitusi atau metode mengganti. Metode substitusi adalah metode yang menggunakan nilai atau persamaan dari sebuah variabel untuk mengganti variabel yang sama pada persamaan yang lain. Nah, di sini ada contoh soalnya. Aku dan temanku adalah bilangan. Jika 3 kali aku ditambah temanku, maka hasilnya adalah 5. Jika 2 kali aku ditambah 3 kali temanku, maka hasilnya adalah 8. Berapakah aku dan temanku? Nah, untuk menjawab ini, kita dapat memisahkan, yaitu X sebagai aku dan Y sebagai temanku. Maka diperoleh, nah jika 3 kali aku ditambah temanku, maka hasilnya adalah 5, dapat dibentuk menjadi model matematika seperti persamaan ke-1, yaitu 3X plus Y sama dengan 5.
Dan jika 2 kali aku ditambah 3 kali temanku hasilnya adalah 8, dapat dibentuk pula model matematikanya, yaitu menjadi 2x plus 3y sama dengan 8 untuk persamaan yang kedua. Nah, persamaan ke-1 kita rubah bentuknya menjadi y sama dengan min 3x plus 5. Kemudian kita substitusikan y sama dengan min 3x plus 5 ke persamaan yang kedua. Maka akan diperoleh 2x plus 3 dikali min 3x plus 5 sama dengan 8 dan diperoleh x sama dengan 1. Kemudian setelah kita mendapatkan x sama dengan 1, kita dapat mensubstitusikannya ke sebuah persamaan, yaitu y min 3x plus 5. Maka diperoleh y sama dengan min 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 2. Dengan demikian, aku adalah 1 dan temanku adalah 2. Untuk metode yang terakhir, yaitu metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini menggabungkan metode eliminasi dan substitusi, yakni dengan metode eliminasi sebagai metode awal untuk menentukan nilai salah satu variabel, dan kemudian nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk menentukan nilai variabel yang lain. Nah, contohnya, ongkos bus untuk 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak adalah Rp1.200.000 dan ongkos bus untuk 3 orang dewasa dan 4 orang anak-anak adalah Rp1.700.000. Jika sepasang suami istri dan 2 orang anaknya akan berpergian dengan bus tersebut, berapakah ongkos yang harus mereka bayar? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita dapat memisalkan X sebagai ongkos orang dewasa dan Y sebagai ongkos anak-anak. Nah, ongkos bus untuk 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak sama dengan Rp1.200.000 dapat dibentuk model matematikanya menjadi seperti ini. 2X plus 3Y sama dengan Rp1.200.000, yaitu persamaan yang ke-1. Nah, dan ongkos bus untuk 3 orang dewasa dan 4 orang anak-anak adalah Rp1.700.000. Nah, kita bentuk menjadi model matematika menjadi 3X plus 4Y sama dengan Rp1.700.000, yaitu untuk persamaan yang kedua. Nah, karena kita menggunakan metode gabungan, kita melakukan langkah eliminasi terlebih dahulu, yaitu karena kita akan mencari nilai X atau nilai ongkos orang dewasa, maka kita harus menyamakan koefisien yang ada pada kedua persamaan. Nah, dengan persamaan 1 dikalikan 3 dan persamaan kedua dikalikan 2, sehingga akan menghasilkan 6X plus 9Y sama dengan 1.200.000 dan 3X plus 4Y 6X plus 8Y sama dengan Rp1.700.000. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai Y sama dengan Rp200.000. Nah, kita substitusikan Y sama dengan Rp200.000 ke persamaan 1, maka diperoleh 2X plus 3 dikali Rp200.000 sama dengan Rp1.200.000, maka dapat X sama dengan Rp300.000. Maka total ongkos yang harus mereka bayar adalah 2 dikali Rp300.000 ditambah 2 dikali Rp200.000, yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.